Maaf itu menyembuhkan. Maaf itu membuat kita maju. Bahasanya anak hari ini bikin kita move on. Kalau kamu tidak memaafkan, kamu tidak move on. Kamu terjebak oleh masa lalu. Padahal kamu hidup di masa kini, menuju masa depan. Jadi maaf membuat kita bebas dari luka masa lalu. Sudahlah, dibuang saja. Meskipun tidak harus dilupakan, kita ambil pelajaran. Kayak tadi tidak harus dilupakan. Kenapa? Biar kita jalannya memang ke depan, tidak ke belakang. Kalau kita hanya lihat ke belakang saja, ya nanti kita nggak bisa jalan ke depan. Sekali-sekali belakang itu buat pelajaran, tapi jangan fokus ke sana. Kayak naik motor itu loh. Belakang itu kan dilihat sekali-sekali pakai spion. Nggak usah kamu lihat terus. Kalau naik motor kamu lihat spion terus ya nabrak. Sekali-sekali ngelirik ke belakang. Jadi orang-orang yang mengecewakanmu nggak usah terlalu dipikirin. Dilihat sebentar aja pakai spion. Oh ya sudah. Nggak usah dilihat lama-lama. Nggak usah dipikir lama-lama. Ngelihatnya dikit-dikit aja. Biar kamu bisa maju. Kalau enggak, kamu mandek di situ. Stuck di situ. Tidak bergerak, tidak bisa maju. Maka yuk dibebaskan segala yang mengganjal selama ini. Benci terhadap siapapun, apapun. Wong untungnya apa? Hari ini kan kita kadang aneh-aneh. Tidak ada hubungannya sama sekali sama hidup kita. Ikut-ikutan kita benci, ikut-ikutan kita maki-maki. Di WA, di Facebook itu kan marak sekarang. Ngapain? Wong ya entah yang benar yang mana kan jauh itu sama kehidupan kita. Ya ada pengaruhnya, cuma kan tidak banyak. Ngapain kita sibuk di situ? Mending yang memang jelas manfaatnya. Oke, yang kedua itu ya. Jadi mari kita singkirkan aja bau kebencian apapun. Tidak usah nyari di orang lain, cari dalam diri kita sendiri. Saya sering bilang kita itu selalu melihat ke orang lain. Kita marah-marah kalau ada orang maki-maki, kalau ada orang mengkafir-kafirkan, ada orang membid'ah-bid'ahkan. Tapi selalu orang lain. Jangan-jangan kita juga begitu. Nganggap orang lain salah, nganggap orang lain keliru, nganggap orang lain tidak pas. Yang pas kita. Itu tadi yang diketawakan oleh Al-Quran kan. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap grup, setiap kelompok merasa bangga. Kalau bahasa Jawanya merasa umuk dengan kelompoknya. Maka kita hindari itu, kita bersihkan aja diri kita dari hal-hal yang tidak penting. Di antara cirinya orang baik kan ada hadisnya, min khairi husnil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara ciri orang baik itu meninggalkan yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Terus yang ketiga, maaf itu membawa harmoni, kesatuan, kehidupan yang baru. Itu jelas. Karena tidak mungkin ada yang baru kalau kita terlalu berat dengan beban lama. Tidak mungkin kita bisa lari maju kalau beban kita hari ini terlalu berat. Beban batin kita terlalu mantap sehingga melangkah aja kita beratnya luar biasa. Terkungkung oleh masa lalu. Maafkanlah. Biarlah dia dengan yang lain, kamu nyari sendiri yang lain juga. Tidak usah terlalu lama dipikir. Iya. Yo Ben, dia sama yang lain. Emangnya tidak bisa nyari yang lebih jelek? Oke. Ya. Tidak apa-apa tuh. Ya kalau untuk umum kan kamu bisa bilang begitu, tidak apa-apa. Terus, jadi jangan dipendam, bebaskan dirimu. Terus maaf membuat kita lebih realistis, tidak terpenjara, tidak terkungkung oleh masa lalu. Terus
itu sudah dijelaskan tadi. Maaf membuktikan bahwa kita masih manusia yang butuh memaafkan juga butuh dimaafkan. Maaf menunjukkan bahwa ya kita sama-sama manusia yang kadang-kadang juga bisa sama-sama salah. Saya maafkan, siapa tahu besok aku yang butuh dimaafkan. Hari ini kan kita kejam sekali sama orang yang keliru, salah ngomong, keceplosan. Kita tidak memaafkan, pokoknya semua kita laporkan ke polisi. Mbok coba, jangan-jangan besok kita yang keceplosan ngomong, jangan-jangan besok kita yang salah bicara. Kan sengsara juga kalau tiba-tiba salah ngomong terus dilaporkan polisi. Wong tadi niatnya guyon ya, tapi karena sudah terlanjur benci ya dilaporkan polisi. Jangan-jangan besok menimpa kita juga, maka hendaklah kita budayakan memaafkan. Kalau orangnya sudah memang minta maaf, ya kita maafkan. Karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Jadi peradaban yang saya bilang tadi, pemaafan itu levelnya tidak hanya level adil. Ya memang adilnya orang salah itu dihukum. Cuma pemaafan itu melampaui adil. Dia ada di level ihsan. Kan lebih enak jadi orang mulia. Di atasnya sekedar adil. Jadi maaf menunjukkan bahwa kita ini manusia bisa salah. Kalau orang lain minta maaf, ya kita maafkan. Karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Yang terakhir di catatan saya, mengapa harus memaafkan? Maaf itu membuat kita punya energi lebih. Yaitu logikanya matematika. Kemarin energi kita pakai untuk membenci orang, untuk merancang balas dendam ke orang yang membuat salah pada kita. Ini kan energinya besar. Energi besar ini begitu kita memaafkan, bisa kita manfaatkan ke yang lain, yang lebih penting, yang lebih manfaat daripada pikiran yang negatif, rancangan hidup yang negatif hanya untuk balas dendam, hanya untuk membenci orang lain. Sudahlah, kita maafkan saja, kita rancang hidup kita secara lebih positif dengan energi yang fokusnya ke sana. Itu manfaatnya memaafkan. Alasannya itu. Jadi kalau ada yang tanya mengapa harus memaafkan, yang pertama, kamu akan lebih tenang. Yang kedua, kita tidak akan terkungkung oleh masa lalu. Yang ketiga, ya biar hidup ini lebih cerah, lebih harmonis. Yang keempat, ya memang kita masih manusia. Manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya salah, maka kita memaafkan, siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Dan yang terakhir, dengan memaafkan, energi kita untuk membenci, untuk balas dendam, untuk ingat-ingat salahnya orang lain bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih positif. Maka budayakan hidup memaafkan. Tapi ada kalanya orang tidak mau memaafkan. Banyak alasannya, di catatan saya ada beberapa. Mengapa ada orang tidak memaafkan? Jawabannya kayak tadi. Orang menganggap memaafkan itu lemah. Orang lebih memilih hidup harus adil. Salah ya dihukum. Keliru ya harus dikasih sanksi. Jadi ada yang pakai argumen itu. Agama kan ada hitung-hitungannya. Kalau orang minum khamr, hukumannya semacam ini. Kalau orang zina, hukumannya semacam ini. Nah, ini tuntutan adil. Itu bikin orang tidak memaafkan. Jadi paradigma adil apa tidak boleh? Ya boleh. Cuma levelnya beda dengan pemaafan tadi. Agama kan ada itu banyak hukum-hukum syariat. Harus begini, harus begitu kan. Ya dilihat konteksnya. Dalam banyak kasus Nabi lebih memilih paradigma pemaafan dibandingkan paradigma penghukuman.
dibandingkan paradigma sekedar keadilan. Maaf itu kan banyak cerita, banyak yang tawanan perang harusnya dihukum mati, adalah disuruh ngajar aja. Waktu Fathu Mekah itu kan kafir Quraisy kan disuruh diampuni semua. Musuhnya yang paling besar, rumahnya malah dijadikan suaka. Barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Itu Nabi Muhammad. Paradigma memaafkan. Satu ketika ada anak muda yang menghadap pada Nabi. Dia ngaku, Nabi, saya kemarin baru saja zina. Itu jarang ya ada kayak gini hari ini. Ya. Oke, kalau hari ini kan lebih dahsyat, enggak cuma ngaku, di video lagi. Nah, ya. Tinggal kita lihat, bisa dia enggak cuma ngaku, ada buktinya. Cuma 3 kali dia ngadep Nabi begitu. Begitu ngadep pertama, Nabi pura-pura enggak dengar, terus Nabi minggir. Ngadep kedua, Nabi bilang, enggak, mungkin kamu khilaf. Sebenarnya kamu enggak zina, bertobat sajalah. Terus Nabi minggir. Sampai 3 kali Nabi masih begitu. Sudahlah, kamu tobat saja. Datang yang keempat baru Nabi bilang, ya sudahlah kalau kamu ngeyel. Dia minta dirajam. Karena hukumannya orang zina itu kan rajam. Nabi bolak-balik bilang tobatlah. Itu kan maksudnya paradigma yang lebih tinggi dari bahasa adil. Tapi pemuda ini milih adil saja. Ya wis, kalau mau rajam ya rajamlah, kamu sendiri yang mau. Jarang yang kayak gini anak muda sekarang. Oke. Begitu dirajam, lemparan pertama, kedua, baru dia teriak-teriak, waduh Nabi ternyata sakit, masih boleh tobat enggak? Ya kan, terus Nabi bilang, ini sudah dibilangin sejak tadi, disuruh tobat kok ngeyel. Akhirnya diizinkan untuk bertobat. Ya lihat situasinya, mungkin menurut Nabi eman-eman, ini anak muda harapan bangsa. Iya. Oke. Itu memerlukan kecerdasan ya membaca kisah-kisahnya Nabi itu. Ada beberapa kisah yang harus diletakkan di wadahnya. Jangan dikeluarkan, harus hati-hati membacanya. Nanti jangan-jangan baca ini, wah kalau gitu besok zina aja lah terus tobat. Yo, konteksnya beda. Anak ini mungkin menyesal beneran sampai ngadep Nabi minta dirajam, itu kan menunjukkan dia memang sangat menyesal. Diulang sampai 3 kali menunjukkan benar dia memang ingin tobat. Tapi kalau kamu mungkin beda urusannya, pingin dolanan hukum mesti. Oke. Kalau orangnya memang niatnya pingin main-main hukum, mungkin sama Nabi dirajam beneran. Cuma ini kan lihat anaknya masih muda. Nah itu paradigma memaafkan, melampaui hukum pasti, melampaui hudud kalau dalam syariat, dimaafkan. Terus itu yang bikin orang yang pertama sukar memaafkan. Yang kedua, biasanya memaafkan itu memunculkan pertimbangan kekuasaan. Saya tidak akan memaafkan, nanti saya dianggap lemah, dianggap inferior. Emangnya siapa aku? Nah, itu bisa. Atau itu, dia merasa inferior. Waduh, iyalah saya maafkan, wong saya ini orang kecil, mau gimana lagi. Nah itu relasi kuasa, permainan kuasa. Ini juga bikin pemaafan jadi tidak hakiki. Bikin orang kemudian tidak lah, itu cuma permainan. Kalau yang minta maaf dosennya, apa ya kita bisa menolak? Dosennya telat, kita sudah nunggu setengah jam, gak datang-datang, begitu datang, maaf ya saya ada tamu tadi sebentar. Masuk, enggak pak, enggak saya maafkan. Masuk betul. Kita sudah nunggu setengah jam ya pak, kan gak begitu. Karena kita kalah kuasa. Tapi kalau mahasiswanya telat 10 menit, enggak bisa, sudah dimulai. Keluar ya, gimana lagi. Minta maaf pak, tadi bannya gembos, enggak bisa, sudah aturan itu. Nah,
Itu kan relasi kuasa. Kamu tidak berani memaafkan, yang sini tidak berani menolak permintaan maaf. Itu maka orang terus tidak, paradigmanya adil aja lah. Kalau kita 10 menit nggak boleh masuk, dosennya juga nggak boleh masuk. Kalau sudah 10 menit kita pulang Pak, ngajar sendiri misalnya. Nah, itu namanya adil. Nah, oke. Ya besok kalau kuliah hari pertama, Pak perjanjian Pak, ini paradigmanya adil apa permaafan? Ya. Oke, nah, nanti kalau dosennya yang pinter, buat kamu yang adil, buat saya pemaafan. Terus itu biasanya jadi alasan orang cenderung tidak memaafkan, bertentangan dengan keadilan. Harus keadilan yang nomor satu didahulukan. Nah itu bikin orang terus tidak memaafkan. Salah ya harus dihukum. Itu tadi cuma kepeleset omong kok Pak, tidak bisa. Buktinya rekamannya ada, dia salah, harus dihukum. Nah itu paradigma adil yang dipilih. Terus ada yang terakhir, yang menganggap bahwa tidak, memaafkan itu tidak alamiah. Manusia itu secara insting itu kompetitif, saling bersaing. Jadi secara alami orang itu ya saling tabrakan, saling bertentangan. Jadi kalau ada yang mempromosikan pemaafan itu pasti agak menggeser kodratnya orang untuk saling tabrakan, untuk saling menjatuhkan. Ini yang punya pandangan kayak Thomas Hobbes dan kawan-kawan yang bilang bahwa naluri dasar manusia itu jelek. Makanya perlu ada hukum. Nah itu alasan yang keempat. Kenapa kok tidak memaafkan? Tidak alamiah Pak. Orang itu kalau dipukul ya secara alami pasti ingin balas mukul. Itu alami. Meskipun ada kalanya ya memang karena nggak level, nggak berani. Yang mukul besar, yang dipukul kecil. Nah itu kan jan-jannya sih ingin balas tapi ya sudahlah dimaafkan saja. Nah ini karena ya nah, itu kan tidak alami sebenarnya. Alaminya jane ya pengen balas. Jadi kalau dipaksa memaafkan itu malah tidak alami. Yang alami itu ya tawuran. Karena manusia punya fitrah saling memangsa. Kan itu ada yang punya pandangan semacam itu. Oke, jadi mengapa tidak memaafkan? Paling tidak ada 4 alasan. Terus ketika orang memaafkan, benar-benar memaafkan, maka ada 3 ranah yang terlibat. Kognitif, afektif, dan behavior. Kadang disebut psikomotorik. Jadi akalnya juga memaafkan, batin rasanya juga memaafkan, perilakunya juga menunjukkan aktivitas memaafkan. Itu berarti benar-benar memaafkan. Jadi akalnya sudah bisa menerima. Oh iya, dia salah, dia keliru, harusnya dia tidak melakukan itu. Tapi dia kan manusia biasa. Itu akalnya bunyi. Nanti rasanya juga bunyi. Iyalah, saya maafkan. Kasihan dia, kasihan juga saya kalau lama-lama membenci, lama-lama saling marah. Itu afeksi. Behaviornya, perilakunya kemudian salaman, kemudian hidup bersama, kemudian saling menghargai, itu behavior. Berarti memang sudah memaafkan. Jadi kalau 3 ranah ini terlibat, tidak sekedar di mulut kayak tadi, berarti kita sudah benar-benar memaafkan. Kognitif, afektif, sama behavior. Perilaku kita menunjukkan memaafkan, batin kita memang memaafkan perbuatannya, dan akal kita memaklumi apa yang sudah dilakukan. Itu berarti kita sudah benar memaafkan. Memaafkan tapi behaviornya tidak begitu. Masih lirik-lirikan, masih caci maki, ya berarti belum. Hatinya masih belum. Ya saya maafkan tapi masih agak ganjel gimana ya, kok berarti belum. Akalnya juga masih, saya belum bisa menerima, perbuatanmu terlalu kejam padaku.
Nah, itu berarti juga belum. Kalau tiga-tiganya kombinasi kognisi, afeksi, behaviornya sudah memaafkan, itulah namanya memaafkan. Kalau belum ya memang sebenarnya masih berat. Dan tidak masalah, ada prosesnya. Tidak bisa langsung. Oke. Ini agak ngulang kayak tadi. Mengapa harus memaafkan? Ya depresi, marah, mencegah balas dendam, meningkatkan kualitas hubungan. Kadang-kadang kemarahan kita ketika kita tidak mau memaafkan, itu yang terjadi rangkaian balas dendam. Saya mukul, kemudian kamu tidak terima, kurang ajar aku dipukul, balas mukul. Loh kok kamu balasnya 2 kali, tak balas lagi. Loh kamu, ya rangkaian. Kayak Amerika waktu diserang 9/11, tidak dimaafkan terorisnya, dikejar kemana-mana sampai ke Afghanistan, ke Irak. Akhirnya kan rangkaian kekerasannya nggak habis sampai sekarang. Jadi semuanya dibakar oleh kemarahan sampai hari ini. Jadi hati-hati, kemarahan kita, kebencian kita itu akan berangkai, melahirkan kemarahan baru, kebencian yang baru. Karena kamu caci maki dia, dia ganti caci maki kamu. Kamu balasnya lebih dahsyat, dia lebih dahsyat lagi. Kamu ngomong 1 jenis binatang, dia ngomong 3 jenis binatang. Kamu ya kan? Jadi kamu ngomong 5 jenis, dia ngomong seluruh kebun binatang. Kamu ngomong, iya bisa begitu. Kamu maki dia, dia maki kamu. Kamu maki dia, ditambah kamu maki saudaranya. Dia maki kamu, tambah maki bapaknya, ibunya. Oh dasar mbahnya, oh dasar terus. Jadi ini rangkaian. Bisa sampai dosen-dosennya, bisa sampai kampus-kampusnya. Dasar mahasiswa winteso, kampusnya kena, ya kan? Kampusnya sampai kena, nanti dosennya juga kena, semuanya bisa kena. Itu rangkaian, di situ pakai istilah rangkaian kezaliman, rangkaian. Ini berangkai loh, jangan salah. Tidak cuma melibatkan dirimu, maka maafkanlah kalau memang ada kemungkinan dimaafkan menurutmu, karena tidak bisa dipaksa. Maklumilah. Dan yang terakhir itu meningkatkan kebanggaan. Jangan salah loh, begitu kamu memaafkan, itu ada rasa bangga tersendiri. Ternyata aku ini kuat ya. Ternyata kamu punya harga sekarang. Menaikkan prestismu sendiri, kebanggaan dirimu. Ya rasakan sendiri kalau kamu nanti memaafkan. Biarlah engkau bahagia bersamanya, aku turut mendoakan. Nah itu kan, loh itu kan meningkatkan. Orang yang lihat, wah kamu baik sekali ya, kamu sudah begitu kamu masih mendoakan saja. Nah itu ada kebanggaan diri. Oke. Terus sekarang prosesnya. Proses memaafkan itu yang jelas tadi ya, disengaja. Terus tidak bisa langsung, ongoing proses, butuh waktu. Bahkan dalam kasus tertentu perjuangannya sepanjang hidup. Ya kayak tadi, kamu dikhianati sekali, itu kan teringat terus. Ini kan anytime kamu berusaha untuk bertarung melawan ingatan bahwa kamu pernah dikhianati itu, meskipun kamu sudah memaafkan. Dan resikonya kamu harus bertarung terus untuk tidak lagi mengingat-ingat kesalahan dia padamu. Jadi memang butuh waktu, takes time. Bahkan bisa sepanjang hayat. Karena itu memaafkan bukan proses yang mudah. Kemudian permaafan juga sifatnya aktif, tidak pasif, tidak nunggu. Ya kapan-kapan kalau saya sadar saya maafkan, enggak. Kamu harus berusaha bergerak untuk memaafkan. Kalau nunggu sampai batinmu siap memaafkan, ya enggak siap-siap. Karena memang karakter kita kalau ada orang salah ya memang pengen balas kayak tadi bawaan. Maka jangan ditunggu sampai kamu siap memaafkan, tapi berusahalah untuk bisa memaafkan. Berjuanglah
Meskipun tidak harus langsung. Kemarahan yang ada di dadamu taklukkanlah pelan-pelan. Tidak harus ke susu. Carikan dasar yang kuat. Biar nggak sekedar ditutup-tutupi, tapi memang secara sadar dimaafkan. Karena kalau cuma ditutup-tutupi, pada saatnya bisa meledak. Tapi usahakan ya memaafkan yang benar. Maka itu sifatnya aktif, tidak pasif. Jadi memaafkan itu justru menunjukkan keaktifan, bukan menunggu orang minta maaf. Kemudian dari dalam, jadi bereskan dalam dulu, baru nanti ekspresi keluarnya bagus. Kalau di dalamnya belum beres, keluarnya ya tidak akan beres. Pura-pura saja. Kalau ketemu senyum tapi begitu lewat melirik, ya kan? Kalau ketemu ngomongnya enak-enak, di belakang ngomongnya jelek-jelek, berarti belum memaafkan. Maka bereskan dulu yang di dalam sini. Kalau masih belum ya ngomong, saya sedang berusaha untuk memaafkanmu, mohon maaf ya, ini masih perjuangan, kan biasa aja. Jadi aku sangat kecewa, aku sangat marah, yo berusaha aku memaklumi, tapi sampai hari ini masih belum sukses, jadi bantulah perjuanganku. Nah, oke, semangat kan gitu. Kayak Benteng Takeshi itu loh, kalau mau gerak itu aku bisa kan gitu. Meskipun setelah itu kecemplung. Oke, kan biasanya gitu kan, mantep, teriak semangat, aku bisa. Tapi terus jatuh. Terus dan ya karena dalamnya berubah, nanti perilakunya berubah. Jadi ada proses panjangnya, nanti ada penjelasan detailnya. Ini loh prosesnya. Ini namanya teorinya Enright Model. Yang punya teori Robert Enright dari bukunya Forgiveness is a Choice. Memaafkan itu pilihan. Itu hak kita, mau memaafkan atau tidak memaafkan. Ya kalau kita mau memaafkan, nikmati manfaatnya. Dan kalau tidak mau memaafkan, ya nikmati juga beratnya menanggung kemarahan dan kebencian. Oke. Yuk, silahkan diminum dulu, yang sudah habis boleh ngambil lagi kalau masih ada. Yuk. Yang pertama, uncovering phase, fase membuka. Jadi di fase pertama ini ungkapkanlah, pahamilah lukamu, sakitmu, kenalilah rasa marahmu, rasa kebencianmu. Ini penting. Banyak orang yang kadang-kadang marah dan bencinya itu dia juga tidak jelas. Kenapa kamu marah sama dia? Tidak tahu, saya lihat di WA itu banyak orang marah-marah ke dia, ya saya ikut-ikutan. Itu tidak jelas. Hubungannya apa dia sama kamu? Kok kamu ikut maki-maki dia? Itu tidak jelas. Kadang-kadang seolah-olah kamu ikut benci, ikut marah, padahal tidak. Kamu tidak ada hubungan apa-apa. Cuma kamu share aja, biar WA-nya tidak sepi, Pak. Kadang-kadang kan begitu kamu. Itu uncovering phase. Kamu benci ke pacarmu itu loh misalnya, karena dia kawin sama orang lain. Itu sakitmu itu di mana? Alasannya apa kok kamu sakit itu? Karena dia mengkhianatimu, apa karena dia bahagia kawin lagi, kawin sama orang lain, apa dia? Itu kan harus jelas duduk persoalannya. Karena ini ngomong manusia itu tidak bisa ditebak. Fenomena yang sama, gejala yang sama tidak mengakibatkan efek yang sama.